Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 27 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian ya. Jadi kondisi percintaanmu dengan si dia itu gimana sekarang. Take a change on love. When we love, our life are changed forever. Ya. Jadi kalian di sini disuruh untuk ambillah kesempatan ini, ya. Berarti kan kalian di sini masih ragu nih ya. Kalian mau balikan lagi sama dia atau menerima dia lagi atau enggak, kayak gitu ya. Menerima dia atau enggak gitu ya. Kalian masih bingung. Nah, ini pesannya adalah take a change aja. Ambil aja kesempatan ini untuk masalah percintaanmu ya. Apapun yang membuatmu ragu terhadap hubungan ini, terhadap dia gitu, coba aja. Ambil kesempatan ini. Why not? Ketika kalian jatuh cinta ya, hidup kalian akan berubah gitu ya. Mungkin yang dulu kalian merasa kesepian gitu ya, sendiri, tidak ada teman gitu ya. Ya di situ ketika kalian merasakan cinta bersama dia, itu akan berubah ya. Kalian akan bisa merasakan bahwa ada seseorang yang akan lebih memperhatikan kalian, dan kalian pun akan lebih memperhatikan dia gitu ya. Ada seseorang yang bisa kalian prioritaskan. Nah seperti itu. Sorry ya goyang. Jadi it's okay. Keraguanmu cobalah untuk dihilangkan dan cobalah untuk ambil aja kesempatan yang ada. Kalau memang misalkan dia mantan gitu, kalau memang dia udah ada atau kelihatan nih dia berubah atau ada niatan baik nih dari dia, ya udah coba aja. Oke, misal kamu masih nggak yakin dengan hubungan ini, masih nggak yakin juga dengan pembacaan ini, oke, boleh kalian coba, tapi jangan dulu langsung menaruh hati ke dia gitu. Boleh, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi pelan-pelan. The World, kemudian Queen of Cups reverse, apa nih, six of Wands reverse, kemudian King of Sword. Oke, kemudian Eight of Cups and Seven of Pentacles ya. Nih, orang ini itu sebenarnya dia pengen ngejalin hubungan dengan kamu lebih kuat lagi, lebih sukses lagi ya. Mungkin kemarin hubungan kalian itu nggak sukses lah sama dia, putus gitu ya, putus hubungan. Kemudian di sini dia itu pengen kembali lagi sama kamu, ingin memberikan penawaran lagi nih ke kamu, menjalin hubungan lagi dengan dia. Karena di sini aku lihat ada keinginan dari dia, ingin menikahimu, ingin bertunangan denganmu, kayak gitu. Karena aku lihat di sini dia sudah menunjukkan effort, menunjukkan usaha ya, usaha untuk mendapatkan kamu kembali ya. Dia sudah ada usaha, udah berubah gitu dari sikap dia yang toksik mungkin kemarin. Nah sekarang ini dia benar-benar yang udah berubah. Mungkin kemarin dia cuek sama kamu, sekarang nih dia lebih perhatian. Mungkin kemarin dia itu
sering ganjen gitu, nah sekarang enggak, kayak gitu ya. Intinya di sini dia udah ada usaha lah untuk ngedapetin kamu kembali. Jadi why not, ambillah kesempatan ini, nggak apa-apa ya. Nih dikonfirmasi lagi dengan the world. The world ini kartunya keluarnya di kartu pertama. Jadi memang energinya kuat ya. Orang ini tuh pengen gitu memperbaiki hubungan dengan kamu, dan the word ini sarannya ya udah ambil aja kesempatan ini ya. Dan ini kesempatan yang bagus loh gitu loh, pesannya, maksudnya pesannya ini bagus, bagus untuk kalian ya. Ambil lagi kesempatan ini aja gitu, ambil aja kesempatan ini, ribet amat aku ngomong ya. Jadi seperti itu nih ya. Jadi Queen of Cups ya, di sini cobalah untuk jangan terburu-buru ya mendorong dia ini pergi jauh dari kamu ya. Cobalah untuk apa nih, mengambil kembali atau mendapatkan kembali kendali dari emosimu. Oke, mungkin dia dulu pernah menyakiti kamu, pernah nyelingkuhin kamu mungkin, atau nipu kamu mungkin, atau morotin kamu secara keuangan gitu ya. Bisa jadi kamu pernah mungkin sakit hati sama dia. Cuman kali ini dia datang ini memang benar-benar yang udah nunjukin usaha bahwa dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu gitu. Jadi kan pesannya di sini udah coba aja dulu ambil kesempatan ini, dan di the world pun ngomong gitu, udah ambil aja kesempatan ini gitu ya. Nah, di Queen of Cups ini menegaskan bahwa jangan cepat-cepat kamu dorong dia pergi gitu ya. Maksudnya menolak dia gitu. Jangan cepat-cepat. Cobalah mungkin di sini dia sudah memaafkanmu. Oke. Dari suatu interaksi, baik itu manusia ya manusia lah, kita manusia ya, interaksi di manusia itu, walaupun misalkan dia yang salah, pasti kesalahan itu juga ada akibatnya dari kita ya. Mungkin dia nih pasangan kamu, terus dia selingkuh. Kenapa dia bisa selingkuh? Oh, mungkin kamu lebih memfokuskan pada dirimu sendiri, sehingganya kamu lupa untuk memfokuskan pada dia ya. Kamu sering nyuekin dia, makanya dia nyari yang lain, nyari kenyamanan yang lain, kan bisa jadi ya. Nah, terus kamu hanya berpikiran pada satu perspektif aja, sehingganya kamu di sini sampai sekarang itu masih dendam sama dia, masih marah sama dia. Jadi cobalah sekarang ketika dia datang itu ambil kembali kendali emosimu, lebih sabar lah gitu ya, dan maafkanlah. Nggak ada ruginya kok kalau kamu memaafkan orang gitu. Kalau memang kamu belum siap untuk menjalin hubungan lagi dengan dia karena masih ada trauma gitu ya dari dia, ya oke gitu. Tapi nggak masalah kan memaafkan dia, terus welcome aja dulu ya. Menjadi orang baik itu nggak ada ruginya kok gitu kan. Nah, jadi Queen of Cups ya udah gitu ya. Kamu jangan kepancing emosi gitu ya. Kalau dia datang dengan niatan baik, ya udah welcome aja dengan sikap yang baik gitu maksudnya ya. Dan di sini apa namanya, kalau memang kalian butuh dia atau butuh bergantung ke dia. Oh, misalkan gini, kamu mungkin takut kamu akan bergantung sama dia ya, karena mungkin kamu orangnya baperan mungkin, atau tanpa kamu sadar tuh tiba-tiba kamu itu udah, kalau seiring berjalan waktu tahu-tahu kamu itu bergantung aja sama dia gitu tanpa kamu sadari. It's okay kalau gitu. Oke. Gini, apa ya tuh namanya, jadi kalau memang kamu tuh orangnya sifatnya baperan, ya tanya dulu si dianya ini fokus dia, atau maksudnya tujuan dia datang ke kamu itu mau ngapain gitu. Apakah ini bisa dipegang omongannya gitu ya. Jadi kamu analisa dulu kenapa dia datang ya, agar paling tidak
keyakinanmu terhadap dia pun tumbuh, atau mungkin paling tidak traumamu akan sedikit demi sedikit luruh, traumamu akan bisa hilang gitu pelan-pelan. Jadi paling enggak kayak gitu. Kalau misalkan memang kamu orangnya itu gampang banget baperan atau gampang banget luluh ya, apalagi sama dia, jadi cobalah untuk tidak terburu-buru untuk mendorong dia ya, dan cobalah untuk tidak terburu-buru juga ketika kamu welcome sama dia. Kamu pengennya buru-buru ada komitmen gitu, no, nggak gitu. Ikuti alurnya, ikuti prosesnya kayak gitu. Kalau memang hubungan kalian ini energinya lambat atau mungkin dari dianya lambat gitu ya, ikuti aja, tapi paling tidak ada keterbukaan dan komunikasi yang tidak putus gitu ya. Karena di sini aku lihat ya, kamu itu sekarang tuh lebih memilih untuk tenang ya, tenang dalam hidupmu. Kamu nggak mau ambil masalah di dalam hidupmu. Oke, semua orang pasti maunya pengen hidup tenang gitu ya. Yes, semua orang pengen punya hidup yang seperti itu. Dan kamu tahu menjalin hubungan sama dia ini butuh tenaga yang ekstra ya. Kamu sering merasa lelah ngejalin hubungan sama dia ya, mungkin karena kalian sama-sama sibuk kerja, akhirnya tidak ada komunikasi ya satu sama lain. Kemudian mungkin kamu yang sering, karena kamu mungkin baperan orangnya atau gampang banget luluh, kamu jadi sering overthinking, akhirnya kamu yang di sini lelah gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ceritamu. Nah, tadi aku udah bilang ya, ambil kendali emosimu ya, ambil kendali emosimu. Cobalah untuk gimana caranya tuh kamu tidak langsung baper ke dia ya, dan kamu juga jangan sampai ngebuat dia sakit hati kayak gitu. Jadi win-win lah ya, win-win. Kamu nggak kebaperan dan kamu juga nggak nyakitin dia, karena kalau di sini kamu yang nyakitin dia, takutnya kamu nanti malah yang kena karma gitu ya. Jadi it's okay kalau memang kamu masih takut untuk berkomitmen sama dia ya, kita lihat situasinya seperti apa gitu ya. Karena aku lihat juga memang orang ini pun ya, itu orangnya juga ngerasa pernah punya salah kok sama kamu. Jadi aku lihat agak kurang percaya diri juga gitu dianya ya. Nah, nih ada Six of Wands. Jadi Six of Wands reverse ini itu aku lihat sebenarnya dia juga ada sisi tidak terlalu percaya diri ya terhadap diri sendiri untuk mendapatkan hubungan ini sama kamu ya. Karena dia di sini ya mungkin pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, dan mungkin juga reaksi kamu ketika dia datang sekarang tuh kamu nggak terlalu fokus sama dia, nggak terlalu memperhatikan dia gitu ya. Padahal di sini dia udah coba untuk memberikan effort ke kamu, udah mencoba untuk memberikan usaha ya, memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan aku lihat di sini memang dia insecure ya, saat ini tuh dia insecure, kayak kok kayaknya aku kayak nggak pantas lagi ya untuk menerima cintamu ya, karena sikap kamu sekarang ini udah berubah gitu ya. Kamu udah nggak terlalu nggak terlalu ngebucin kayak kemarin gitu aku lihatnya ya. Jadi saat ini tuh dia agak khawatir juga ya, agak khawatir ketika dia datang dengan perubahan, tapi kok ya kamu sikapnya kayak acuh gitu sama dia. Terus juga akhirnya di sini dia kayak merasa nggak pantas aja gitu mendapatkan cintamu lagi gitu ya. Jadi kepercayaan diri dia rendah lah sekarang. Padahal di sini dia berharap ketika dia datang ke kamu dan dia menunjukkan effort bahwa dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya, kamu akan welcome dengan senang hati gitu. Tapi nyatanya enggak gitu ya.
mungkin dia ini juga belajar dari seseorang ya, dia ngeliat teman-teman dia seperti ini ya, ketika teman-temannya itu datang lagi, balikan lagi dengan mantannya, ternyata ya welcome gitu mantannya, tapi kok ketika dia sama kamu kok dia malah diacuhin sama kamu kayak gitu. Oke, nih aku lihat King of Sword di sini ya, dia sayang cinta sama kamu, dia suka sama kamu karena kamu itu orang yang cantik, karena kamu itu orang yang ganteng, karena kamu itu good looking, kamu itu orang yang menarik, kamu itu intelligence, cerdas ya, cerdas, kamu itu bisa mengimbangi dia ya, bisa mengimbangi dia, dan secara emosional kamu itu bisa mengolahnya sebenarnya, bisa ngimbangin dia ya, bisa ngimbangin dia. Jadi nih dikonfirmasi dengan King of Swords ya, jadi kalau misalkan kamu mau ngejalin hubungan sama dia atau kamu menerima lamaran dia untuk menikah dengan dia, I think bagus, nggak apa-apa ya. King of Swords ya, King of Swords itu menandakan memang orang ini udah cukup dewasa ya, udah dewasa. Mungkin dia memang kalau dia laki-laki orangnya udah orangnya lebih tua dari kamu, jadi dia bisa mengayomi kamu. Dan kalau dia ini pria ya, dia ini udah punya jiwa sebagai seorang bapak gitu ya, atau mungkin dia memang udah bapak-bapak, I don't know ya, mungkin dia sudah pernah menikah seperti itu ya, dan dia sudah punya anak gitu, mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang seperti itu. Kalau misalkan dia belum pernah menikah, dia memang masih bujangan ya, jiwa dia itu udah bisa mengayomi seperti seorang ayah gitu ya, seperti seorang ayah. Kalau misalkan dia perempuan ya berarti dia udah dewasa, udah bijaksana ya, udah apa ya, bisa lah ya menentukan mana baik mana enggak kayak gitu loh ya. Aku lihat ya udah dewasa lah, aku lihat gini. Jadi kalau misalkan kamu menerima lamaran dia, it's okay ya, bagus. Dia ini punya jiwa seorang pengayom ya, mengayomi. Kalau dia laki-laki ya pemimpin ya. Dan saat ini pun aku rasa kamu pun ya tidak mau membuka hati pada siapapun, dan begitupun dia belum bisa untuk membuka hati pada siapapun, maksudnya tuh pada orang baru ya. Kamu pun begitu, kamu belum siap juga untuk membuka hati pada orang baru, atau mungkin kamu belum ada orang baru juga kayak gitu. Dan aku lihat pun dari sisi dia begitu, orang ini juga belum membuka hati pada orang baru, atau belum mau untuk membuka hati pada orang baru. Dan sejujurnya dia juga ada rasa kayak bimbang gitu ya, bimbang, apa tuh, haruskah dia memang memilih kamu gitu. Sejujurnya dia masih juga agak apa ya, agak bimbang, karena di sini kan kamu menunjukkan kayak mau nggak mau gitu loh ya, mau nggak sih kamu itu sebenarnya gitu ya. Dia tuh masih bimbang akhirnya. Nah nih ada Eight of Cups ya, aku lihat di sini akhirnya dia menganalisa kembali nih, kamu nih bener nggak sih orang yang memang tepat untukku gitu loh. Dia sampai berpikir kayak gitu, akhirnya dia menimbang-nimbang. Cuman saat ini pun dia nggak mau ngebuka hati pada orang baru. Jadi makanya di sini aku lihat walaupun komunikasi kalian itu kayak acuh tak acuh ya, ya dia jalani aja terus komunikasi sama kamu, terus menanggapi komunikasi dari kamu, terus menghargai kamu kayak gitu aku lihatnya ya. Karena memang ya dia ingin mencoba mempertahankan hubungan ini ya untuk saat ini untuk hari ini ya, untuk hari ini dia masih punya perasaan untuk ya, ayo deh kita coba untuk tetap stay pada perasaan ini terhadap kamu ya, tetap stay pada prinsip dia inginnya kamu kayak gitu ya. Jadi ketika dia udah menetapkan hati, memang dia cuman kamu lah yang pengen dia perbaiki hubungannya ya, cuman sama kamu ya, why not, kasih aja kesempatan ya. Karena di sini kartunya menunjukkan memang ya udah kasihlah kesempatan gitu. Nih ya ada Seven of Pentacles ya. Jadi orang ini itu aku lihat memang sekarang ini orang yang menjadi orang yang lebih sabar ya, orang yang ingin membinamu, orang yang ingin mengembangkan hubungan ini, ingin menyukseskan hubungan ini ya. Dan aku lihat juga
orang ini akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan ini. Dan aku lihat juga dia memang lagi fokus sama keuangan ya, keuangan, dan memang ini juga ada niatan dari dia untuk memfokuskan modal untuk ya entah ngelamar kamu, untuk modal pernikahan kamu nanti dengan dia kayak gitu. Ini dia sedang usahakan ya, tapi intinya ya dia lagi memfokuskan keuangan dia lah ya, menstabilkan keuangan dia. Dan setelah dia pikir-pikir ya, dibandingkan dengan hubungan dia yang lain dengan kamu gitu ya, itu lebih menguntungkan memiliki hubungan dengan kamu daripada pasangan dia yang kemarin gitu. Jadi aku lihat di sini tuh dia udah introspeksi diri gitu ya, dan udah udah menimbang-nimbang gitu ya, antara kamu dengan si A, antara kamu dengan si B, antara kamu dengan si C gitu. Dan yang menurut dia terbaik itu ya kamu gitu. Ya, aku lihatnya di sini. Jadi hubungan ini akan lebih cepat sukses ya kalau misalkan kalian mau sama-sama berjuang. Kalian mau sama-sama saling jujur. Kamu dan dia harus sama-sama mau terbuka dan mau memperjuangkan hubungan ini. Maka ini aku lihat akan terbuka jalannya lebih cepat. Lebih cepat untuk sukses hubungannya. Bahkan kalau misalkan kalian menginginkan pernikahan ya cepat nikahnya, akan ada pernikahan maksud aku. Dan kalau misalkan ini tentang keuangan gitu ya, kalian ada masalah tentang keuangan dan kalian mencoba untuk sama-sama cari uang bareng-bareng untuk modal pernikahan, itu akan terjadi gitu ya. Asal ya ini akan lebih cepat terjadi keinginan dia dan keinginanmu ya. Pasti semua orang pengen menikah ya, pengen menikah. Jadi anggaplah kita tujuan kamu dan dia sama-sama ingin menikah, tapi dengan siapa itu keputusan kalian ya. Tapi kalau misalkan kamu memang mau dengan dia dan dia juga mau sama kamu ya, why not perjuangkan bareng-bareng. Ini akan lebih menguntungkan ya, berbagi beban gitu, terutama dari keuangan aku lihat di sini ya. Oke, jadi seperti itulah pesan dari kisah percintaanmu hari ini. Silahkan kalau kalian mau ambil pesan ini dan kalian lakukan ya boleh, kalau enggak ya juga enggak apa-apa ya. Aku hanya membacakan tarotnya saja. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi ke-12 zodiak nih ada semua nih. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bisa lah ya. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya, maka ini memang pembacaan untuk kalian ya. Untuk keputusannya mau kalian lakukan saran dari pembacaan tarot ini ya silakan, kalau enggak ya itu keputusan kalian ya. Hidupmu ya milikmu gitu. Jadi keputusan apapun dalam hidupmu aku serahkan padamu. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.